Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini akan membahas Realme Narzo yang segera masuk ke Indonesia beserta fakta-faktanya yang kami kumpulkan dari data yang ada sampai saat ini. Tapi sebelumnya, intro. Oke, mungkin dari teman-teman ada beberapa yang sudah lihat video OA Tekno yang membahas Realme Narzo 10 dan 10A yang sudah diluncurkan di India. Dan pada saat itu kami juga memprediksi bahwa Realme 10A tidak akan dibawa ke Indonesia karena cuma rebrand atau ganti nama dari Realme C3 yang memang sudah dijual di Indonesia. Waktu itu kami juga memprediksi kemungkinan Realme akan membawa secara resmi Realme Narzo 10. Tapi namanya kemungkinan besar adalah Realme 6i yang dibawa masuk ke Indonesia. Yang ternyata juga kurang tepat tampaknya sih, karena Realme baru saja mengkonfirmasi mereka memang akan membawa Realme Narzo ke Indonesia. Tapi kalau dari spek yang dibocorkan, bukan Realme Narzo 10A ataupun Realme Narzo 10. Jadi Narzo yang mana dong? Ya nggak tahu juga sih pastinya, tapi bisa jadi juga namanya cuma Realme Narzo aja. Lalu dari situ kami telusuri ke Realme yang ada di negara-negara lainnya, termasuk akhirnya kami ketemu yang menarik saat peluncuran Realme X3 Zoom di Eropa. Nah, di situ ternyata selain Realme X3 Zoom, sama kayak yang mau diluncurkan di Indonesia juga, di Eropa diluncurkan yang namanya Realme 6S. Dan dari spesifikasinya mirip banget dengan bocoran spek Realme Narzo Indonesia. Jadi kami prediksi Realme Narzo Indonesia hanyalah nama lain dari Realme 6S yang sudah diluncurkan di Eropa. Kita lihat dulu cuplikan peluncurannya di Eropa yang sudah diberi subtitle ala OA Tekno. Let's take a closer look at the Realme 6S. On the front, Realme 6S features a 6.5-inch punch-hole full screen for the first time, with a Full HD Plus resolution and a smooth display. Moreover, the screen-to-body ratio has been increased to 90.5% with the new punch-hole technology. It also supports an automatic intelligence switch of 60Hz and 90Hz display that works based on usage situation. This will not only guarantee the best display effect, but also reduce the power consumption and improve battery life. We have adopted a 16-megapixel in-display selfie camera, which brings an outstanding selfie experience. We also continue to bring more camera functions, as you can see here, like the AI beauty mode, portrait mode, HDR selfie mode, and there are more coming. The Realme 6S will also support the Nightscape portrait mode and the slow-motion video recording mode, which you have seen in our other more premium devices of Series 6. On the rear camera, we are bringing a 48-megapixel AI quad camera setup to the Realme 6S. The combination of the 48-megapixel main camera, 8-megapixel ultra-wide-angle lens, 2-megapixel portrait lens, and 2-megapixel macro lens gives Realme 6 a better shooting experience with much more powerful functions. This is the camera setup of the Realme 6, giving you a flagship-level photography experience. Let's have a look at how powerful the Realme 6S can be. Get ready to experience the MediaTek Helio G90T, a powerful chipset for gaming. As the latest professional gaming chipset of MTK, the powerful performance of G90T has been generally recognized and praised, whether it is for daily use or for gaming. The Realme 6S can be said to have the best smartphone performance in this segment. But not only that, the Realme 6S also has the best charging performance. The Realme 6S is equipped with a 4,300 mAh large battery and the latest 30-watt flash charge. The Realme 6S can be fully charged in just 55 minutes. Plus, the Realme 6S has multifunctional NFC to simplify your life and allowing you to make all payments with just your smartphone. And here is the price and the availabilities. Jadi dari spesifikasi yang sudah dijelaskan sama Mas Realme tadi, ini jelas ya, tampak perbedaannya dengan Realme 6 yang sudah ada di Indonesia ini sedikit sekali, tapi cukup menarik.
Pertama, kamera utamanya kalau di Realme 6 itu 64 megapiksel, di Realme 6S atau yang kemungkinan nanti masuk sebagai Realme Narzo itu kamera utamanya hanya 48 megapiksel. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik, ada NFC. Realme 6S ini memiliki NFC. Yang ini bahkan tidak dimiliki oleh Realme 6 Pro, apalagi Realme 6 aja. Dan yang ketiga, nggak ada, cuma 2 doang. Perbedaannya kalau menurut saya sih, saya lihat-lihat itu cuma 2 aja. Coba kalau teman-teman tahu ada perbedaan lainnya, silahkan ketik di bawah ya, di komentar di bawah. Selain desain dan pilihan ROM dan RAM tentunya. Jadi Realme 6S atau Narzo ini akan diperkuat oleh SoC gaming flagship dari MediaTek, yaitu G90T. Selain itu dia punya layar Full HD IPS dengan refresh rate 90 Hz. USB-nya udah Type-C akhirnya. Lalu ada baterai 4300 mAh yang kerennya diperkuat oleh charger berapa ya? Kenceng banget itu, 30 watt. Chargernya 30 watt dan diklaim itu nggak sampai sejam sudah penuh. Waktu itu sih yang Realme 6 Pro yang sama ya. Waktu itu kita tes itu 1 jam lebih 2 menit. Pokoknya 1 jam lah kira-kira. Jadi klaimnya itu nggak meleset jauh kok. Bener-bener ini chargernya oke banget. Dan yang kerennya lagi kan tadi udah dibahas. Ini ditambah dengan NFC. Jadilah ini sebuah paket yang komplit dengan harga menarik yang nanti kita bahas. Yang dikurangi cuma sensor kameranya aja. Jadi kan kalau di Realme 6 itu 64 megapiksel dan di Realme 6S atau Narzo ini 48 megapiksel. Nah, soal ini saya nggak bisa dan nggak mau komentar sekarang. Karena bagi saya megapiksel lebih besar itu belum tentu lebih baik. Jadi harus dicoba langsung. Kamera ini tampaknya sama dengan yang ditanamkan di Realme 6i dan juga sepertinya ini mirip dengan yang sudah ada di Indonesia, yaitu Realme 5 Pro. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget sama hasil kameranya, mungkin sebagai referensi bisa lihat review-review kamera Realme 5 Pro yang sudah ada banyak di YouTube. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling seru, prediksi harga. Untuk prediksi ini kita berdasarkan data yang dikumpulkan itu dari perbandingan harga antara Realme 6 dan Realme 6S di Eropa. Harga Realme 6 di Eropa itu 229 euro dan Realme 6S cuma 199 euro. Ini untuk RAM dan ROM yang sama. Berarti di sini udah jelas Realme 6S akan lebih murah dari Realme 6. Selisihnya itu sekitar 30 euro, yang kalau dirupiahkan sekitar 490.000, ya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita lihat Realme Narzo yang akan dibawa ke Indonesia. Saya coba intip di Shopee, dan ternyata ada, yaitu seri RAM 4GB dan ROM 128GB. Berikutnya cek Realme 6 dengan RAM dan ROM yang sama. Saat ini dijual dengan harga 3,3 juta rupiah. Nah, dari situ kita kasih estimasi selisih 300-500 ribu yang basisnya didapat dari selisih di Eropa tadi. Berarti prediksinya Realme Narzo di Indonesia kalau benar yang nanti dijual seri 4128 akan ditawarkan dengan harga sekitar 2,7 sampai 2,9 juta rupiah. Ini menurut saya ini mantap sih. Akhirnya ada HP 2 jutaan yang lengkap. Terus speknya mumpuni buat gaming. Karena biasanya kalau HP gaming yang murah meriah gini ada aja yang kurangnya gitu ya. Nggak ada NFC-nya, terus kadang masih micro USB. Nah kali ini hampir paket lengkap semua. Kecuali mungkin kalau dilihat-lihat AMOLED kali ya. Tapi kan bagi beberapa orang AMOLED nggak masalah juga. Dan yang pasti kelahiran Narzo ini membuat persaingan Realme dengan Redmi kembali memanas. Buat yang tadinya udah siap mau beli Redmi Note 9 series, entah yang 9 biasa atau 9 Pro, ini silahkan berpusing-pusing kembali karena ini racun gitu kan. Ini harganya di antara kedua tadi, di antara Redmi 9 dan Redmi 9 Pro, tapi udah deh kepanjangan. Apa perlu dibuat video khusus ya yang membahas perbandingan antara Narzo versus Note 9 series? Silahkan tulis di kolom komentar kalau ternyata ada teman-teman beberapa yang mau nonton, mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk dibuat video perbandingan khususnya. Buat saat ini sekian, semoga informasinya bermanfaat. Untuk informasi teknologi yang cepat dan up to date, silahkan follow di Instagram atau Twitter @oatekno. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum.